bahkan di buku juga sudah ada. Sekarang kalian tingkatkan aja lah pemahaman masing-masing, pakai bahasamu dengan bahasa sendiri. Kamu setelah itu maksudnya begitu ya, dari usia A ke usia B, usia awal ke akhirnya sama, walaupun lintasan yang dilewati adalah berbeda. Kebetulan kecepatan rata-rata, apa perbedaan kecepatan rata-rata, apa yang maksud dengan kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah jarak tempuh dibagi waktu menempuh jarak tersebut. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya, lintasan lengkung dan garis lurus ini adalah jarak. Kecepatan rata-rata berarti jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuhnya, itu adalah jarak kecepatan rata-rata. Kalau kita gambarkan tadi, kalau kita berpindah dari A ke B melewati lintasannya lengkung, jadi ya panjang lintasan lengkungnya dibagi dengan waktu tempuh, itulah kecepatan rata-rata. Misalkan kalau kita aplikasikan 2 mahasiswa 1 kos-kosan, perpindahannya sama tapi jaraknya berbeda. Nah, menghitung kecepatan rata-ratanya, jadi jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuhnya, adalah kecepatan rata-rata. Sekarang kamu kerjakan soal sederhana ini. Nah, soal sederhana karena nanti dalam latihan soal atau kecepatan gabungan berjalan ke arah timur. Kemudian menempuh 20 km kejuaraan dengan kecepatan 40 km per jam ke arah barat. Selanjutnya 20 km yang terakhir ditempuhnya dengan kecepatan sekian, ya, kecepatan 50 km per jam. Berarti yang ketiga ini asumsinya karena tidak ada kata-kata berbalik atau belok, berarti di sini asumsinya tetap arah ke barat. Ya. Berapa laju rata-rata dan kecepatan? Nah, tadi kita bahas laju. Laju itu adalah nilai atau besar kecepatan. Itu adalah laju. Buat kamu mau buat arah mata angin yang horizontal. Di sini yang kita butuhkan adalah arah timur dan barat. Asumsinya misalkan ke kanan horizontal ke barat, yang terdiri adalah di timur. Tapi terserah kalian. Ya. Dengan narasi ini silahkan kamu membuat sketsanya. Ya, sketsa dari soal tersebut. Kamu buat garis lurus, buat arah ke kiri ke kanan, atas bawah boleh. Yang penting kamu pikirkan.
tulis. Coba tulis. Kalau kamu sudah bisa, pas saya nggak perlu nulis. Apa bedanya yang sudah bisa? Kalau kamu bisa tidak nulis, jadi bisa saja. Tapi kalau bisa dengan menulis, memperkuat ingatan, mengurangi kesalahan, meningkatkan keterlibatan. Biasanya gitu. T pertama tadi adalah 2/3. Contohnya jam. Kemudian T2 2/4. Contohnya jam. T3 2/5. 2/5. Contohnya jam. Gerak pertama, gerak kedua, gerak ketiga. Karena jarak tanpa arah, berarti apa? Tanda minusnya dipakai nggak? Tidak. Jadi total pembelajarannya berapa? Ya, tinggal jumlah ya. Dibagi waktu tempuhnya. T1 plus T2 plus T3. Itu adalah laju rata-rata. Karena tadi laju adalah nilai dari kecepatan. Kemudian kecepatan rata-rata. Nah sekarang jadi dengan arah timur dan barat itu berlawanan atau searah? Berlawanan. Jadi kamu ambil acuan yang kamu pilih positif, yang arah barat atau timur terserah, karena di soalnya tidak ditentukan. Ya, kamu pilih yang mana? Kalau misalkan ada arah yang pilih timur itu mata angin ya, mata angin itu kita menghadap ke utara, sebelah kanan kita adalah timur, ya, ya, sebelah kirinya barat. Nah berarti kalau di gambar itu ke kanan barat, ke kiri timur. Pak saya pengen timurnya ke kanannya timur, ke baratnya ke kirinya barat, boleh. Yang penting kamu buat skematiknya, sketsa, tahu ya? Sehingga untuk menunjukkan arah barat dan timur itu adalah arah yang berbeda. Sepakat kemana? Ke baratnya positif atau negatif? Positif. Oke. Berarti yang jarak tempuh yang pertama adanya negatif minus 20 ya. Minus 20 per T1 ya. Ditambah yang ke barat positif 20 per T2 ditambah 20 per T3. Nah, kalau hasilnya nanti positif, itu artinya apa? Bergeraknya arah ke barat. Kalau hasilnya itu kan negatif, berarti dia jenisnya ke timur. Itu ya. Nah sekarang gimana yang kedua? Lurus ke kanan. Apa yang kamu hitung dulu? Jarak. Ya. Perpindahan atau jarak. Ya. Ini ada berapa jenis gerakan? 3 ya. Mobil bergerak lurus ke kanan. Sekarang kamu asumsikan hasilnya ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi benar bergerak ke kanan 20 meter per sekon ke kanan selama 4 menit. Berarti begitu apa? Perbedaan ya. Atau jarak hanya segitu. Langkah pertama yang dilakukan apa? Mengkonversi waktunya ke second. Ini tidak disuruh, tapi kalian harus melakukan. Nah, supaya ya Pak ini tidak disuruh, tidak kerjakan, kamu harus melakukan sendiri. Untungnya di sini waktunya mungkin semua.
ya. Adalah yang 1 menit, yang 1 jam, yang 1 detik. Itu harus ngerti nasinya. Ya, narasi ini kemudian terbuat sketsa dan menggambarkan skematik dengan menuangkan dari soal narasi kalimat bisa transfer menggambar walaupun tidak sama. Saya nggak suka kotak, saya pakai titik saja boleh, ya boleh. Itu adalah kamu bisa memahami dari soal tersebut. D dari A, kotak A, posisi A. Kemudian kalau kita klikkan, ya, bergerak ke kanan 20 meter, stop. Waktunya dia mencapai posisi B. Kamu pakai A, B, C, D boleh, pakai P, Q, R, S boleh, pakai simbol apa boleh, supaya membantu kalian memudahkan pelajaran. Bisa mengeluarkan skematik ini, kamu itu 60% sudah bisa, sudah lulus. Kalau saya katakan sudah berarti soal yang betul tidak mengajarkan menggunakan alat dan ini adalah rumus-rumus yang ada. Tanpa disuruh mengkonversi menit ke spam, ya kamu lakukan sendiri. Tanpa disuruh menghitung jarak perpindahannya, ya kamu hitung. Kemudian di ke C waktunya 8 menit. Kemudian dari C balik ke kiri, balik ke kiri. Jadi jarak AB bisa kita hitung, B ke C bisa kita hitung, jarak C ke D ke kiri kita hitung. Nah, kalau gambar ini langsung jadi, kemudian kamu samping, nanti nggak jadi. Tapi kalau kamu menuangkan sendiri dari kalimat, kemudian dari bidang tempat yang kosong, kamu menyelesaikan A di sini, ke kanan B, D-nya sekian, itu dengan sendirinya kamu berpikir. Tapi kalau dari soal yang tiba-tiba yang bawa seperti ini, yang penting ada tulisannya ini. Kamu biasanya nggak belajar itu memahaminya sulit biasanya. Jadi kita satu yang ngerti adalah kamu sendiri. Tulisan itu yang ngerti adalah kamu sendiri. Misalkan siapa tahu aku nggak perlu nulis, tapi saya tinggal fotokan saja. Foto pengerjaan skematiknya dapat, tapi kamu kok ada A, B, C, apa? Tapi pada saat dari awal tadi kamu menuliskan A ke kiri ke kanan, O sudah bergerak dari A ke B, dari B ke kanan, B ke C kanan, waktunya kita tuliskan. Kemudian C ke D arahnya ke kiri. Kemudian ambil kesepakatan ke kanan positif, ke kiri negatif. Masalah lulusnya itu variatif nilainya lulusan belakangan, tapi kalian mulai dari sedikit-sedikit agar kemampuan untuk melakukan lulus. Oke, sekarang kita lanjutkan gerak lurus. Pahami apa itu gerak. Kemudian perpindahan, ada jarak dan seterusnya, laju, kecepatan rata-rata, laju rata-rata, kecepatan rata-rata. Kalau laju berarti jarak perpindahan, jaraknya dibagi dengan waktu. Tapi kalau kecepatan adalah perpindahan dibagi waktunya. Jarak tanpa ada tanda positif, ada negatif. Tapi kalau perpindahan ada negatif, mestinya tergantung acuan kita. Ya. Karena betul. Sekarang berdasarkan lintasan yang kita bahas sebenarnya adalah lintasan lurus.
Dimana inilah yang di SMA sudah kita pelajari. Lintasan gerak lurus kecepatan konstan, ini yang disebut sebagai gerak lurus berangkat atau GLD. Gerak lurus kecepatannya tidak konstan, berarti mengalami percepatan atau perlambatan. Contoh ini adalah GLD, kemudian G-nya BB. Nanti kita lihat rumus-rumus yang ada. Gerak lurus tidak hanya sekedar arah horizontal, tetapi juga arah vertikal.